Salam sahabat Kristus, selamat pagi. Kita bertemu dalam program sharing Minggu pagi. Untuk edisi kali ini bersama dengan saya, Pendeta Oki Raharjo. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 133 ayat 1. Firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berarti kan ada kata rukun. Dan ini adalah ayat yang terkenal sekali. Bahkan dibuat lagu atau nyanyian yang begitu enak sekali untuk dinyanyikan ketika kita beribadah di gereja maupun di persekutuan doa. Ada kata rukun. Dan rukun ini tidak ada padanannya di dalam bahasa Inggris. Rukun adalah sesuatu yang khas dalam bahasa Indonesia. Bahkan kita mengenal ada kata rukun tetangga, yaitu antar tetangga itu saling membentuk satu komunitas yang disebut RT atau rukun tetangga. Dan RT ini menjadi satu komunitas yang namanya RW, yaitu rukun warga. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita ini sebagai saudara-saudara atau saudara-saudara seiman, sebagai sesama tubuh Kristus, untuk hidup di dalam situasi yang rukun. Rukun itu harmonis. Rukun itu saling mengasihi, saling melengkapi, saling mendukung. Tentu di dalam perbedaan. Dalam kitab bahasa Inggris yaitu King James digunakan kata unity. Artinya apa? Kesatuan. Kesatuan itu bukan keseragaman. Kesatuan itu tidak berarti bahwa eh, saya dan Anda seleranya sama. Tapi kesatuan itu apa? Saya dan Anda seleranya berbeda, tapi kita bisa sepakat untuk berjalan bersama-sama. Itulah yang dinamakan dengan rukun. Menyedihkan sekali kalau Anda sempat membuka media sosial, khususnya YouTube. Hari ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang punya nama luar biasa, terkenal, punya jabatan penting. Namanya ketika disebutkan tidak asing lagi di dunia perhamba Tuhanan. Tapi ternyata masing-masing satu dengan yang lain tidak menunjukkan kondisi hidup yang rukun. Mereka saling mencela satu dengan yang lain, saling menyesatkan satu dengan yang lain, dan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya lah yang paling benar. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan senior yang sangat terkenal dan berkata bahwa aliran gereja karismatik itu sesat. Kemudian ada hamba Tuhan yang lain yang berkata bahwa, oh pendeta yang mengatakan sesat itu, dia itu juga sesat. Kemudian ada lagi eh, seorang hamba Tuhan berkata bahwa Katolik itu sesat, bidat. Kemudian yang Katolik pun juga menyampaikan hal yang sebaliknya juga bahwa oh Protestan itu salah, tidak berjalan dengan kebenaran dan sebagainya dan sebagainya. Satu dengan yang lain saling menyalahkan, saling menyudutkan, saling menyesatkan masing-masing kelompok yang ada di luar kelompoknya. Lalu siapa yang paling benar? Yang benar pasti saya. Yang benar pasti aliran gereja saya. Yang benar pasti kelompok saya, komunitas saya. Yang sana sesat, yang sana salah, yang sana tidak sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Mengapa sih kok kita mau untuk saling menjatuhkan, menjelekkan? Bukankah sebaiknya kita hidup rukun satu dengan yang lain? Akan terasa lebih indah, lebih baik, lebih nyaman, dan situasinya itu mudah, indah ketika dilihat oleh orang lain yang di luar iman kita. Hari ini saya mau sharing bagaimana supaya kita bisa hidup rukun, terutama di dalam hubungan kita sebagai saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Yang pertama adalah lihat Yesusnya saja, jangan yang lain. Lihat Yesus. Kalau sama-sama Yesusnya, sebenarnya tidak ada yang salah. Kalau saya menyembah Yesus dan Anda yang menyaksikan tayangan ini menyembah Tuhan Yesus juga yang sama, maka sebenarnya kita adalah satu saudara, kita sesama tubuh Kristus. Tidak ada yang salah, tidak ada yang beda, tidak ada yang sesat. Meskipun saya dengan Anda beda gereja, meskipun saya dengan Anda beda aliran, tetapi ketika kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus yang sama, kita ada di dalam kerukunan yang sama. Tidak ada yang salah, tidak ada yang sesat. Ketika kita ada patokan Tuhan Yesus yang sama.
Bukankah kita mengikuti teladan yang sama? Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Itu yang kita lakukan. Satu kali murid-murid Tuhan Yesus, khususnya Yohanes dan saudaranya Yakobus, dia berkata pada Tuhan Yesus, Guru, di sana ada orang yang bukan termasuk kelompok kita, mengusir setan, menggunakan namamu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan terhadap orang ini? Tapi Tuhan Yesus berkata, selama dia tidak menyerang kamu, dia itu masih bagian kita. Selama dia tidak bertentangan dengan kamu, dia itu bukan lawan kita. Selama dia masih menggunakan nama Yesus yang sama, sebenarnya kalian ini adalah sama-sama satu tubuh. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak peduli uh, latar belakang orang-orang tertentu, ketika sama-sama menggunakan nama Tuhan Yesus, bahkan untuk mengusir setan menggunakan nama Tuhan Yesus. Dan nama Yesus berkuasa, setan pun pergi. Maka sebenarnya dia ada pada lingkup yang sama, ada pada komunitas yang sama dengan kita, ada pada hati yang sama dengan kita. Yang pertama adalah pandang Yesusnya saja, jangan yang lain. Kalau kita cari perbedaan-perbedaan, tidak akan pernah ketemu. Cari persamaan, dan persamaan yang utama adalah sama-sama nyembah pada Tuhan Yesus. Yang Kristen Protestan dari gereja Reform, saya yakin pasti menyembah Tuhan Yesus. Yang gereja karismatik menyembah Tuhan Yesus. Yang gerejanya uh, memiliki kebiasaan atau percaya pada minyak urapan dan perjamuan kudus. Mereka menyembah pada Tuhan Yesus yang sama. Ada juga gereja yang uh, mereka menggunakan bahasa roh ketika mereka beribadah. Itu juga menyembah pada Tuhan Yesus yang sama. Teman-teman yang dari Katolik pun juga menyembah pada Tuhan Yesus yang sama. So, apa yang terjadi? Ya, kita semua berbeda latar belakang, berbeda aliran, berbeda gereja, tapi kita adalah sesama tubuh Kristus karena kita menyembah pada Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus yang kita kasih, yang kita hormati, yang kita teladani, yang kita sayangi. Yang kedua, bagaimana supaya bisa hidup dengan rukun, hidup bersama dengan rukun. Jangan urusi rumah tangga orang lain. Ada betapa banyak hari-hari ini media-media sosial eh, berkembang dengan cara apa? Membuat konten dengan cara apa? Melihat rekaman khotbah dari hamba Tuhan yang lain. Kemudian dicari kesalahannya dan dijadikan konten. Oh, pendeta yang ini mengajarkan bahasa roh. Oh, pendeta yang ini mengajarkan baptisan selam. Salah. Oh, pendeta ini hanya mengajarkan perpuluhan. Oh, pendeta ini mengajarkan buah sulung. Dilihat, dikutip, dan kemudian dikomentar. Sebenarnya ketika semua masing-masing mengurus pada dirinya sendiri, tidak ada masalah. Tidak perlu melihat pada gereja-gereja lain. Tidak perlu kepo pada gereja lain. Kalaupun cuma sekedar tahu ya tidak apa-apa. Tapi jangan akhirnya kemudian kita bereaksi salah. Nah, mereka yang ada di dalam saja tidak ada masalah. Mereka yang melakukan buah sulung setiap bulan Februari, setiap bulan Januari, mereka menyisihkan gajinya, kemudian bulan Februari memberikan buah sulung, tidak ada masalah. Yang mengajarkan perpuluhan juga tidak ada masalah di gerejanya. Yang tanpa perpuluhan pun ya juga baik-baik saja. Yang pendetanya mengajarkan bahasa roh, atau jemaahnya juga tidak ada masalah, bisa sepakat, setuju. Nah, kenapa kita yang ada di luar gereja itu kita pusing sendiri? Gereja yang Katolik dengan ibadah mereka sendiri, liturgi mereka, mereka nyaman, mereka khusyuk, mereka khidmat ketika ibadah. Nah, kenapa kita yang bukan Katolik terus pusing mengomentari, membuat konten di sana sini, dan sebagainya dan sebagainya. Urusi rumah tangga kita sendiri. Artinya apa? Urusi uh, ibadah gereja kita, ya urusi kehidupan iman kita. Tidak usah sibuk dengan ya, orang-orang yang ada di gereja lain, orang-orang yang beribadah di lain. Pasti salah. Ketika uh, saya ada di pihak gereja Protestan melihat gereja karismatik, saya pasti menganggap mereka salah. Kalau saya ada di pihak karismatik, saya melihat gereja yang Katolik, saya pasti menganggap oh orang Katolik salah. Dan sebaliknya, kalau kita melihat
rumah tangga orang lain, kita akan mengatakan bahwa mereka aneh, mereka salah, bahkan mereka sesat. Jangan urusi rumah tangga orang lain. Stop. Eh, saya di rumah punya kebiasaan eh, ketika sebelum makan berdoa sama-sama. Kemudian setelah itu makan masing-masing. Anak saya di kamar, istri saya di mejanya, saya juga di meja saya sendiri masing-masing. Mungkin ketika orang lain melihat, loh, kok begini rumah tangganya? Mesti akan makan di satu meja sama-sama. Dan orang lain akan melihat, wah Pak Oki itu tidak akur, tidak rukun, tidak baik, tidak harmonis, dan sebagainya. Loh, ini rumah tangga kami sendiri. Kami nyaman, kami menikmati, kami hidup dalam damai, kami tidak ada masalah. Kenapa yang di luar melihat dengan kacamatanya dan memandang salah pada apa yang kami lakukan? Dan banyak hal yang lain, ketetapan atau contoh-contoh bahwa setiap rumah tangga itu punya kebijakan sendiri. Nah, tidak bisa atau tidak perlu dicampuri orang lain. Demikian juga dalam kehidupan bergereja, kehidupan beriman. Setiap kita tentu punya polisai masing-masing, kebijakan masing-masing. Setiap gereja punya ketentuan, keyakinan, keimanan masing-masing dalam menjalankan ibadah. Ya sudahlah. Kalau yang di sana itu mereka tidak ada masalah. Ya oke lah. Kenapa kita ribut? Kenapa kita ngurusi? Dan berkata, Pak, oh yang sana itu salah. Ngapain? Mas? Yang sering kali saya dengar itu ketika orang berkomentar tentang buah sulung dari satu gereja. Ngapain itu? Kok setiap awal tahun melakukan buah sulung? Itu salah itu. Nggak sesuai Alkitab. Kalau menurut kita nggak sesuai Alkitab, ya kita yang bukan gereja di sana nggak usah ikuti. Yang di sana mereka aman, mereka oke saja. Ya tidak apa. Poin yang ketiga, bagaimana supaya bisa rukun? Yang pertama, pandang Yesus. Yang kedua, jangan urusi rumah tangga orang lain. Sudahlah, berhenti kepo-kepo. Yang ketiga adalah selama seseorang hidup menurut ketentuan firman Tuhan, cukup. Selama kita ikuti ajaran firman Tuhan, yang umum, yang benar, yang baik, yang tepat, sudah cukup. Ketika firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, tidak mencaci maki orang yang membenci kita. Sudah, itu cukup. Ketika ada pengajaran yang baik yang berkata bahwa kasihlah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Itu sudah cukup. Kita ikuti. Kecuali kalau ada hamba Tuhan yang berkata, jangan baca Alkitab. Atau sudah tidak perlu berdoa lagi. Berdoa tidak perlu. Buat apa? Andalkan diri sendiri. Jangan berdoa. Nah, kalau tidak boleh baca firman Tuhan, tidak perlu berdoa yang diajarkan, ya itu baru salah, itu baru sesat. Tapi ketika yang diajarkan itu sesuai dengan firman Tuhan, ya kita kerjakan, ya kita ikuti. Ikuti firman Tuhan untuk kita sama-sama berjalan dengan baik. Patokannya itu firman Tuhan, bukan yang lain. Bukan kata pendeta, bukan kata hamba Tuhan atau siapapun yang terkenal, tapi ikuti firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengajarkan untuk mengasihi, ya kita ikuti. Firman Tuhan mengajarkan untuk menabur, memberi, menjadi berkat. Kita kerjakan. Ketika firman Tuhan mengajarkan untuk mengandalkan Tuhan, kita ikuti. Tapi kalau di luar itu, ya maaf, jangan ikuti. Kerjakan sesuai yang firman Tuhan perintahkan bagi kita. Maka kehidupan kita sebagai sesama tubuh Kristus akan berjalan dengan. Puji Tuhan kami mempunyai eh, grup baca Alkitab. Di grup baca Alkitab ini banyak orang dengan berbagai latar belakang. Dari Protestan, karismatik, dari Advent, dari Katolik pun juga ada beberapa orang. Dan dari aliran-aliran gereja yang lain, gereja suku, suku Batak, suku Jawa, Manado, dan sebagainya. Ketika melebur jadi satu baca firman Tuhan, sesuai yang ditentukan jadwalnya, yaitu yang diikuti, yaitu yang kita kerjakan. Hal-hal yang lain kita tidak membahas. Perbedaan masing-masing itu tidak kita bicarakan. Tapi yang sama itu yang kita angkat. Yang sama, yang sepemikiran, yang sehati, itu yang kita kerjakan bersama.
apa yang kita kerjakan, baca Alkitab sesuai dengan jadwalnya. Kemudian kita berdoa untuk bangsa dan negara sesuai dengan doa. Kemudian kita juga mendoakan teman-teman yang dalam pergumulan. Berdoanya terserah masing-masing caranya, asalkan pada satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus. Oke, itu sharing pada minggu pagi hari ini, yaitu untuk kita diam bersama dengan rukun. Hidup rukun, mengasihi satu dengan yang lain. Pandang Yesus sebagai pemersatu. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang menyatukan semua kita dan berbagai latar belakang. Yang kedua, jangan urusi rumah tangga orang lain, supaya kita pikiran kita tetap tenang, hati nurani kita bersih. Dan yang ketiga, kerjakan firman Tuhan saja. Apa yang firman Tuhan ajarkan dengan benar, itu yang kita ikuti. Kalau ada pengajaran lain yang bertentangan dengan firman Tuhan, abaikan, abaikan. Oke, itu saja. Kiranya belum jadi berkat bagi setiap kita. Salam dari saya, Pendeta Uki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.